Nah, di tengah kandang kura-kura yang besar ini tersimpan salah satu Vespa tahun 51. Kam? Hidupnya di padang savana. Ini Dari 60 juta bisa sampai 200, mungkin lebih. wow. Untuk Aldabra. Mengudara dari langit Jakarta yang sedang indah-indahnya, Mas Put di sini yang bakal menemani pagi, siang, sore, dan malam kalian. Jadi pagi ini gue mau ke tempat teman gue mau melihat salah satu koleksinya dia, dan gue juga mau melihat-lihat peternakannya dia ini, karena rumahnya itu tuh cukup unik gitu. Depannya rumah, belakangnya tuh peternakan. Nah, kira-kira peternakan apa dan Vespa apa yang bakalan gue lihat? Stay tune terus di video ini. Dan jangan lupa kalian like dan juga subscribe buat kalian yang suka sama konten-konten seperti ini. Oke, stay tune terus di video kali ini. Nah, sekarang udah sampai di 88 Torto. Sudah di rumahnya, Om. Nah, sudah di 88 Torto. Kita mau persiapan ngobrol-ngobrol sama Om Victor. Cuma kayaknya Om Victornya masih di depan, masih di rumahnya. Oke, prepare dulu. Kita lihat apa aja yang ada di sini. Om Victor itu belum datang. Jadi gua sekarang sendiri dulu keliling-keliling, mau lihat-lihat. Baru nanti kalau misalnya gue nggak tahu, gue tanya sama Om Victor apa aja yang ada di binatang-binatang yang ada di sini. Sebelum kita lihat Vespa, kita lihat binatang dulu. Sekarang udah ketemu sama Om Victor di sini. Hai. Yang punya kandang sebesar ini. Kita tanya-tanya mendingan binatang apa aja yang ada di kandang ini. Yuk, di sini tuh berarti kebanyakan kura-kura ya, Om? Iya, di sini lebih banyak kura-kura karena awalnya kan kita hobi sih. Awalnya hobi, terus lama-lama ya beli satu ya wajar lah. Kalau orang hobi kan beli satu, beli dua, jadi banyak. Kok untung? Iya. Beli satu kok untung? Bukan untung dulu nih. Oh. Udah banyak. Terus juga gua ada bikin Instagram, ada posting di Instagram, kok banyak yang nanya. Orang nanya, itu dijual nggak? Dulu sih nggak ada jual ya, karena kan emang kita pure hobi. Tapi kok iseng lah, timbul rasa iseng. Mau tahu sih, ini kalau gua jual harga berapa ya? Untung apa rugi sih? Nah, makanya pada saat itu gua ada beli harga kura-kura yang sekian, gua upping 30-40%. Kok orang mau? Kok laku dan banyak yang nanya. Terus sampai mereka ada buka penawaran, segini dijual nggak bro? Harga segini dijual nggak bro? Nah, dari situlah mungkin ya lama-lama kumpulin uang, jual beli ya lama-lama jadi banyak, jadi faktor. Ada Aldabra, ada semua. Sebenarnya di sini lebih banyak Aldabra sih. Ya, makanya gue di sini juga bilang bisa menyatakan kita Aldabra Farm lah. Ya walaupun farmnya belum menghasilkan Aldabra ya. Ini yang agak coklat sama yang gelap? Ini sulcata. Oh, yang coklat sulcata. Ini sulcata. Ini jenis sulcata, dia berasal dari Afrika. Ini kura-kura nomor 3 atau nomor 4 deh, terbesar di dunia. Yang pertama? Yang pertama Galapagos. Oh, Galapagos ya, tuh yang dilindungi bukan? Yang dilindungi, betul. Yang kedua Aldabra. Yang ketiga sulcata. Ya, dia ketiga sulcata, keempat Pardalis. Ini sulcata. Ini dari Afrika. Gue pikir batu. Itu Aldabra. Ini Aldabra. Ya, ini Aldabra, ini sulcata. Dia maksimal size-nya bisa sampai 85 cm. 80 sentian lah ya. Gede juga 80 ya. cm. Ini berapa kilo nih Om? Yang segede gini aja nih Om? Ini mungkin nggak berat lah. Ini sekitar 10 kiloan mungkin ya. Kita masih bisa angkat. Nah, 10 kiloan. 10 kiloan. Ini kalau lu jual harganya berapa nih Om? Ini sekitar 15 sampai 20 juta. Wah. Nah, ini Mio lah nih. Mio baru lah nih dua. Mio baru ya. Mio baru. Kalau yang sulcata ini lebih mahal Om?
Ini Aldabra. Sorry, Aldabra ini lebih mahal. Aldabra lebih mahal karena kenapa bisa lebih mahal? Karena satu, dia itu nomor 2 terbesar di dunia. Kedua, import dari negaranya masih dibatasin. Oh, ini tuh dari mana, Om? Dari Madagaskar, sebelah sininya, Aldabra Island. Dia ada pulau sendiri yang namanya Pulau Aldabra. Oh. Nah, jadi ini habitatnya dia inilah. Sama seperti kita di Indonesia di Komodo. Pulau Komodo emang habitatnya Komodo di sana. Nah, itu di sana juga ada Pulau Aldabra, emang habitat Aldabra di sana. Oh. Gitu. Nah, dia nomor 2 terbesar di dunia dan kenapa harganya bisa emang mahal banget karena import dari negaranya itu masih dibatasin. Terus umurnya panjang banget. Berapa tahun, Om? Sampai 150 tahun. 150 tahun. Mungkin lebih. Oh, karena iya. yang di Florida itu ada di kebun binatang Florida itu sampai sekarang itu sudah 170 tahunan gitu. Masih hidup. 170 tahun. Iya. Plus. Dan itu foto-foto dari zaman dia SD, SMP, SMA-nya ada semua. Aduh, ijazahnya lengkap ya berarti dia. Nah, ini Aldabra. Ini harganya kisaran berapa nih, Om? Aldabra relatif ya. Aldabra itu beda-beda. Mungkin start from-nya itu dari 60 juta. Untuk saya segini ya. Dari 60 juta bisa sampai 200, mungkin lebih. Wow. Untuk Aldabra. Nah, ini kalau kalian hitung nih satu-satu nih ada mobil-mobil lah ini, parkiran garasi lah ini nih. Harganya kayak mobil semuanya. Karena emang satu belum bisa diternak, kedua umurnya panjang. Iya. Ketiga juga emang mereka import dari negaranya dibatasi. Ini yang gede-gede gini nih yang udah di atas 100 juta kali nih, Om. Ini udah lebih. Ini udah 300 up semua. Wow. Dan keunikan Aldabra itu beda dari kura lain. Bedanya? Aldabra itu lebih gampang dekat sama manusia. Oh gitu. Lebih friendly lah bisa dibilang. Dia kalau kita pegang itu dia bisa standing lah kalau kita bilang. Oh, ini lama-lama berdiri dia ya. Ya. Dia tegak berdiri, terus juga kalau kita datang bawa makanan, mereka bisa nyamper. Langsung nyamperin. Nah, enaknya Aldabra dan banyak orang suka itu karena ini. Palanya keluar. Iya, dia lebih friendly, lebih enak dimainin. Nah, beda sama sulcata. Sulcata tuh lebih penakut. Dia kalau dipegang takut. Langsung masuk. Nggak langsung masuk palanya kalau dipegang. Tuh. Oh. Beda jauh. Karakternya beda jauh. Makanya banyak orang lebih suka pelihara di rumah itu lebih ke Aldabra sih. Oh. Ini kan tortoise. Beda sama turtle. Turtle itu di Turtle air. itu kura air. Tortoise kura darat. Itu yang harus kita definisi, yang harus kita bedakan. Itu aja udah dua hal yang berbeda tuh ya. Dua hal yang berbeda. Nah, tortoise itu hidup di darat. Jadi kita harus cari tahu dulu nih cara perawatannya seperti apa sih. Baru kita beli. Jangan sampai pada saat kita pindahin ke rumah nanti kita nggak bisa ngerawatnya. Bisa sakit gitu ya, Om? Sakit. Dan Aldabra kenapa banyak orang suka? Itu dari siklus hidupnya di negaranya di Pulau Aldabra sama Indonesia sama-sama tropis. Oh, jadi iya, gampang hidup. Dan mereka kan hidup di pinggir pantai. Panas ya? Panas. Butuh adem juga untuk berteduh, makanya saya tambahin paranet-paranet ini ada paranet-paranet biar mereka bisa berteduh. Nah, ya kelebihan Aldabra ya begini, mereka bisa nyampel ke kita. Tuh, makanya banyak orang suka ini karena emang lebih ini ya. Nah, ini adalah serval, savana. Sorry. Ini ada karakal. Oh, ini karakal. Iya. Lagi di ini hewan kucing kecil dari Afrika. Dia karakal, hidupnya di padang savana. Ini kucing kecilnya segini, Om? Kecil. Karena kalau kucing besar di Afrikanya kan ada lion, ada cheetah. Om, ini segede anjing, Om? Ya, ini mereka menyebutnya kucing kecil Afrika. Ya ampun, ini segede anjing. Dia jinak. Sekarang ini lagi rame nih, orang-orang banyak pelihara dia di apartemen segala macam. Ampun. Makannya apa nih, Om? Makan pure daging. Makan daging, Om? Iya, biar mereka yang makan daging, kita makan sayur aja. Kitanya makan tempe, dia makan daging. Betul. Sebelah sananya apa nih, Om? Sebelah sini, nah ini adalah serval. Oh, ini serval. Ya, mau masuk nggak? Boleh. Bisa masuk, Om? Bisa masuk, tapi nggak bisa disentuh. Tapi dia nggak nyerang. Oh. Aman. Kalau itu nggak masuk, saking jinaknya dia bercandanya suka gigit, ngasarin. Oh, kucing aja kan kadang suka geli ya kalau bercandanya, apalagi dia lebih gede kan. Iya, bercandanya. Nah, dia sebenarnya ini lebih santai sih. Jadi bisa masuk. Dia begitu aja defense.
Oh, defense-nya cuma Ya. gitu aja. Nah, ini adalah serval. Oh, ini serval. Kucing kecil Afrika juga, hidupnya di padang savana, biasa berlari-lari, loncat-loncat, makanin burung, makanin hewan-hewan kecil kayak gitu. Oh. Sama-sama umurnya bisa sampai. Ini dia cuma emang defense-nya gitu aja. Iya, karena ini gue beli bukan dari kecil, Oh. dari size besar, emang tujuannya untuk diternak. Oh, ini buat diternak kok. Udah diternak, ini jantan betina sepasang. Oh, ini. Oh, gue nggak ngeliat ya di atas. Ini kalau tiba-tiba lompat sih agak kaget ya. Dia di atas itu. Awalnya gue takut juga, kok nggak nyerang. Jadi cuma kalau kita deketin defense aja dia. Tapi bisa dilus, Om. Kalau kita pelihara dari kecil, bisa. Oh. Semua hewan itu kalau kita pelihara dari baby, kita rawat sendiri bisa. Jadi kenal kita sebagai Karena ibunya kita sebagai kali. ibunya, betul. Oh. Ini serval. Dan nih kandangnya lebih gede dari kosan anak-anak kuliah nih, Om. Lebih gede kandangnya daripada kamar gua. Oh iya. Ini Shetland Pony. Palabosa dari Belanda. Oh, ini dari Belanda. Ini dari Belanda. Hai. Hey Susi. Susah nggak sih, Om, melihara kuda, Om? Sebenarnya gampang sih. Oh. Yang penting itu makan teratur, rumput sama ada peletnya juga. Terus yang paling utama itu kita harus ajak dia jalan setiap hari, keliling. Karena ada salah satu penyakit dia yang fatal itu namanya kolik lah. Kalau kayak kita asam lambung naik, embung. Iya. Nah, makanya dia harus diajak jalan tuh muter. Oh. Ajak jalan, olahraga muter, ntar dia pipis, ntar dia pup, ntar dia kentut. Harus Kayak begitu. banyak minum kopi dia, Om, mau Kebanyakan begadang. minum kopi dia, Asam lambung naik. asam lambungnya naik. Ini berarti sepasang nih, Ini Om. sepasang. Ini baru 3 tahunan umurnya. Mungkin tahun-tahun depan lah ya. Bisa di breeding tahun Bisa depan. breeding dia. Oh. Ya awalnya satu, itu udah gede, yaudah kita beliin pasangannya deh. Karena kan manusia hidup di sini, semua Betul, berpasang-pasangan. betul. Buat yang jomblo, kuda aja berpasangan. Ya, ini ayam. Ayam apa, Om? Ayam mutiara. Lucu amat ayam-ayam kecil gini. Awalnya sepasang, beranak-beranak jadi banyak. Lah, ini tanahnya luas loh. Ya ini 400 meter. Ini kalau dicelduk jadi rumah komplek ini. Jadi komplek ya, jadi Iya. klaster komplek ya. Iya. Wah, gila, Tidur gede dia banget. jam segini biasanya mereka tidur. Gede banget. Ini yang paling besar di sini, dia jantan. Kurang lebih 110 cm. 110 cm. Ukurannya. Ini belum maksimal. Belum maksimal size, masih bisa gede lagi. Gila, ini aja gede banget. Nih kalau lu bayangin, sebelahnya Om Victor kelihatan kecil di sebelah si Samson. Kecil banget nih, gede banget dia. Iya. Mungkin beratnya 200-an kali ya. Karena emang terakhir diangkat itu 4 orang nggak keangkat. Buset. Jadi mindahinnya ya digiring aja pakai sayur. 200 kilo itu kalau misalnya kita bandingin itu sama kayak ngangkat Yamaha X-Max. Yamaha X-Max. Sama nih. Ini umurnya berapa, Om? Kurang lebih sekitar 35 tahun. Makanya 35 dia tahun. baru mulai belajar kawin. Oh. Baru mulai belajar kawin. Karena logikanya kita ngitung sepertiga umur dia lah. Kalau umur dia 150 tahun, mungkin sekitar 50 tahun lah dia baru bisa breeding. Nah, di tengah kandang kura-kura yang besar ini tersimpan salah satu Vespa tahun 51. Ini adalah Vespa V30 tahun 1951. V30 ini di dunia itu diproduksi 2 tahun. Tahun 1950 dan juga 1951. Nah, salah satu ciri-ciri motor itu wide frame, selain dari sayap depannya yang besar, wide frame itu rata-rata punya laci di bawah sini nih. Nah, kalau lacinya dibuka itu isinya karburator. Jadi, rata-rata wide frame itu pasti ada laci di sini nih, karena bentuk mesinnya itu berbeda dengan motor-motor large frame. Jadi karburator itu ada di tengah. Kalau large frame itu kan rata-rata karburatornya ada di bagian atas gitu, di dekat belakangnya blok gitu. Kalian tau lah kalau large frame. Kalau ini tuh karburator ada di bagian tengah. Nggak cuma di bagian depan, aksesoris motor ini tuh ada di bagian tepongnya. Ini apa sih ini namanya, gue lupa. Tapi ini kayaknya keluaran dari Ulma juga. Kayaknya ya. Ini mahal juga loh ini. Oh iya bener tuh ada tulisannya Ulma. Ini mahal di sini. Mungkin kalian ada beberapa yang belum tahu. Vespa itu ada 3 jenis frame. Large frame, small frame, dan juga wide frame. Nah, ini adalah salah satu wide frame yang tersimpan di kandang kura-kura ini. Kenapa disebut wide frame? Karena memang kalau kalian ini tuh berbeda dari Vespa juga large frame. Dadanya tuh datar dan lebar gitu.
Karena memang Vespa ini juga akan, kalau kalian duduk di sini akan kerasa tuh ini Vespa lebar banget gitu. Dan yang sedikit berbeda adalah di bagian kepala itu tidak ada speedometer, nggak ada lampu, karena lampunya itu di bagian bawah sini. Dan di bagian depan motor ini mungkin memang tidak standar gitu. Udah ada beberapa aksesoris mahal yang udah nempel di sini gitu. Ini horn cover, terus ini bumper depan, dan wheel dop itu dari Ulma gitu. Nah, kalau kalian tahu harganya Ulma itu berapa, ya lumayan lah. Dan ada juga nih salah satu keunikan dari motor ini. Kalau kalian pernah punya Vespa atau punya Vespa lah, rata-rata jok motor kalian itu ada di bagian tengah sini kan. Minimal ada di bawahnya kran bensin. Tapi tidak untuk motor V30 ini. V30 ini joknya ada di bawah jok. Tuh. Lucu kan? Nah, sedikit fun fact nih. Katanya rata-rata motor tahun 50, motor Vespa tahun 40-50 itu karena memang motor ini tuh dibuat pada saat pasca Perang Dunia Kedua. Jadi bahan baku tuh sangat susah gitu. Jadi Vespa tahun 50 tahun 40, makanya dia tidak ada lampu di stang sepeda diambil, terus ditambahin ini nih kabel-kabel ini untuk ke gearbox dan juga ini untuk kelistrikan. Jadi cuma ya udah tambahan gitu aja. Ini di bagian sini tuh ini ada untuk lampu. Nih, ini tuh ada untuk lampu. Kalau kita ke samping ini tuh untuk engine cut off. Dan di bagian ininya itu standar lah ada klakson. Coba kita nyalain motornya. Sebenarnya kaki kanan gue tuh masih agak sakit. Semoga gampang ya dinyalainnya. Nah, gimana? Kalian tertarik sama Vespa V30 ini? Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan tulis-tulis di kolom komentar kalau kalian ada yang mau ditanyain. Dan barangkali ada beberapa komentar yang gue baca dan bisa gue jawab. Oke, Mas Put di sini. Oh ya, ada 2 Vespa lagi yang mungkin akan gue bikin videonya. Tapi akan menjadi video yang terpisah. Karena Vespa V30 ini lumayan menarik hati gue. Sepertinya tidak dijual. Atau memang kalau memang dijual harganya tidak masuk akal untuk rekening gua. Jadi dua Vespa lain itu akan gua buat videonya dalam bentuk video yang terpisah dari video ini. Jadi jangan lupa kalian tekan tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau misalnya gua upload sesuatu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mas Put di sini signing out from the air. Bye bye.